Salam sehat untuk kita semuanya. Channel Artelatorial menyapa seluruh teman-teman, menyapa seluruh Bapak Ibu guru untuk menyampaikan seputar informasi bagaimana cara mengecek SKN passing guru bukan PNS. Perlu dijelaskan bahwa cara pengecekan ini itu berlaku kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengajukan usul penerbitan SKN passing pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, tidak ketinggalan juga bagi Bapak Ibu guru yang masih belum, mungkin ada kesempatan pada tahun yang akan datang untuk pengusulan SKN passing sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu, bagaimana cara mengeceknya? Langsung saja silakan buka Google-nya, kemudian ketik check in passing 2014. Pada tampilan gambar ini 2014, tetapi tergantung bagaimana ya, atau apa kesukaan Bapak Ibu, misalnya mencari SKN passing 2008, 2011 atau tahun berapa ya. Nah, jadi itu tidak jadi persoalan karena tampilannya nanti sama semua. Kemudian yang kita kunjungi itu tidak semua yang ada cara cek SKN passing dan SK penyetoran guru bukan PNS. Bapak Ibu perhatikan yang saya checklist warna hijau di sini, yaitu pada http mutasi sdm kemdikbud.go.id. Isinya tentang penyetaraan guru non PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teman-teman semuanya, setelah kita memasukkan itu, kemudian kita klik yang saya checklist warna hijau ini, akan muncul tampilan seperti ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal. Nah, ada beberapa informasi yang ditampilkan. Yang pertama yaitu tentang pengumuman dan informasi lainnya. Berikut informasi SK penyetaraan guru bukan PNS. Ketiga, informasi SKN passing guru bukan PNS, informasi klarifikasi PAK dan SK, informasi penilaian jabatan fungsional widya suara, status penilaian pegawai Kemdikbud, lokasi dan kontak, kemudian login. Nah, Bapak Ibu perlu dijelaskan bahwa hal yang perlu untuk Bapak Ibu guru honorer atau mungkin ya guru tetap yayasan yang sudah mengajukan usul penerbitan SKN passing penyetaraan guru bukan PNS, ada 4 hal. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat yaitu tentang pengumuman dan informasi, kemudian informasi SK penyetaraan guru bukan PNS, informasi SK in passing guru bukan PNS, dan informasi klarifikasi PAK dan SK. Yang lain itu bukan tidak perlu tapi sepertinya tidak ada hubungannya dengan kita sebagai guru honorer atau guru tetap yayasan di sekolah swasta. Nah, misalnya kita pilih salah satu, poin kedua yaitu informasi SK penyetaraan guru bukan PNS, atau poin ketiga informasi SKN passing guru bukan PNS, maka perhatikan tampilannya sebagai berikut. Nah, ini dia tampilannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal. Nah, tampilan ini yaitu untuk mencari data SK penyetaraan guru bukan PNS terbitan tahun 2014 sampai sekarang, sampai saat ini. Nah, caranya masukkan data antara lain cari berdasarkan nama guru, maka masukkan namanya. Berikut cari berdasarkan NPTK, demikian juga masukkan NPTK-nya. Cari berdasarkan nama sekolah, masukkan nama sekolahnya. Cari berdasarkan kabupaten kota, masukkan nama kabupaten kotanya. Setelah keempat kolom ini diisi dengan lengkap, maka klik cari, atau kalau kita menggunakan handphone, tekan cari. Maka akan muncul tampilan yang berisikan apakah Bapak Ibu telah di-SK-kan atau telah disetarakan atau belum.
Jadi jika sudah, maka uraian datanya terisi lengkap antara lain nama NUPTK, kemudian alamat sekolah, ya, sekolah di mana Bapak Ibu berada. Nah, jika belum, maka muncul juga informasi yang bertuliskan merah, isinya maaf, data tidak ditemukan. Nah, demikian tampilan berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara pengecekan data SK Passing Guru bukan PNS atau Passing Guru bukan PNS tahun 2008 sampai dengan 2011. Nah, tampilan seperti ini ada dua, ya. Ada tampilan 2008 sampai 2011, artinya Bapak Ibu yang telah mengajukan dan telah terbit SK-nya pada tahun 2008 sampai 2011, maka pilihlah urutan nomor 3. Nah, apabila ya di atas tahun 2011, yaitu tahun 2014 sampai dengan saat ini, maka klik atau tekan poin kedua, ya, sebagaimana pada gambar ini, yaitu informasi SK penyetoran guru bukan PNS. Kita teruskan. Misalkan Bapak Ibu sudah mengajukan usul penerbitan SK Passing, maka silakan perhatikan bagaimana cara pengecekannya, karena proses penerbitan SK Passing ini itu memakan waktu yang sangat lama. Nah, jadi langkah-langkahnya juga banyak. Nah, salah satu yang perlu kita ketahui di sana yaitu tentang klarifikasi keabsahan. Nah, caranya juga silakan masukkan nama, kemudian masukkan NUPTK atau NIP-nya kalau dia PNS, kemudian masukkan nomor surat usul, dan yang terakhir masukkan unit pengusul. Unit pengusul dalam arti sama seperti pada tampilan ini, ya, yaitu nama kabupaten kotanya. Setelah kesemuanya ini berisi, maka klik cari. Maka akan muncul nanti tampilannya sebagaimana berkas Bapak Ibu itu sudah diterima atau tidak, dan muncul tampilan bagaimana klarifikasi keabsahannya. Berikut perlu juga kita ketahui bersama bahwa lokasi atau alamat pengiriman berkas usulan penerbitan SK Passing ini yaitu beralamat di Gedung C Lantai 5, Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Nah, email lengkapnya juga ada di sini, demikian juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, ini apabila Bapak Ibu menemukan satu kejanggalan pada SK Passing, maka data SK Passing yang kurang lengkap, kirimkan hasil scan SK Passing asli 1 lembar utuh. Saya ulangi, data SK Passing yang kurang lengkap, kirimkan hasil scan SK Passing asli 1 lembar yang utuh dan kirimkan ke alamat sknpassing@gbpns@gmail.com. Nah, setelah dikirim, maka butuh beberapa waktu untuk pemrosesan dan setelahnya akan disampaikan informasi kepada Bapak Ibu. Demikian hal ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jika ya Bapak Ibu ingin mengusulkan SK kesetaraan, dengan catatan apabila sudah dibuka peluang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengusulan SK Passing. Nah, sedikit saya jelaskan. Kapankah Bapak Ibu berhak untuk mengusulkan berkas penyetaraan atau berkas usulan penerbitan SK Passing? Yaitu ketika ada informasi pada info GTK, kalau dulu itu pada SIM PKB, pada kolom jabatan fungsional guru, ya, muncul di sana LIP, yaitu lembar identitas pengusul. Maka berdasarkan hal itu, di sana juga lengkap syarat-syaratnya untuk kita usulkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
sesuai dengan bironya masing-masing. Ada biro SMA, SMK, SMP, dan SD, demikian juga PAUD. Demikian hal ini saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kiranya tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.